Ya, perhatian-perhatian saudara-saudari, bagi yang pernah merasa gagal, entah gagal ujian, tes masuk, percintaan, pekerjaan, hidup, dan lain sebagainya, gue undang buat ngumpul bareng gue di sini. Sisanya yang belum pernah gagal boleh pulang cepat ya. Loh, kok gak ada yang gerak pulang? Wah, berarti kita memang senasib dan seperjuangan nih. Kenyataannya semua orang itu pasti pernah gagal, Sobat Zenius. Kalau ada yang hidupnya kesannya mulus banget, bisa jadi itu karena lo nggak tahu aja. Mungkin orang tersebut cuma memperlihatkan kesuksesan dan kebahagiaan tanpa menunjukkan jatuh bangun yang udah dilalui. Jadi, kalau lo pernah gagal, itu biasa. Itu berarti lo pernah gagal seperti 7 miliar manusia lainnya termasuk gue dan dia. Yang gak biasa itu, gimana cara lo menghadapi kegagalan dan berusaha bisa bangkit. Setiap orang punya cara masing-masing. Oleh karena itu, yuk kita cari tahu kenapa sih manusia itu bisa gagal dan gimana cara bangkit dari kegagalan. Sebelum kita bahas lebih dalam soal faktor atau alasan dibalik kegagalan, kita samain dulu yuk persepsi kita soal gagal. Ini definisinya menurut KBBI. Jadi seperti tidak berhasil, tidak tercapai, jadi keinginannya tidak tercapai begitu ya. Nah, gue udah mengumpulkan alasan-alasan umum yang seringkali menurut berbagai penulis dan sumber menjadi alasan kenapa kita gagal. Menariknya nih, setelah gue lihat-lihat, alasannya tuh banyak banget. Tapi beberapa di antaranya tuh ya itu lagi, itu lagi. Cuma kadang memang kita nggak sadar bahwa ternyata faktor-faktor di bawah ini tuh berpengaruh banget. Apa aja faktornya? Check it out. Yang pertama, tujuan dan perencanaan gak jelas. Tanpa tujuan dan perencanaan, perjuangan untuk mencapai sesuatu menjadi gak terukur. Jadi kita gak bisa melacak progres dan memastikan apakah usaha dan goal yang diinginkan cukup realistis untuk dicapai. Dengan posisi seperti itu, usaha kita gak jelas dan berantakan. Ujung-ujungnya jadi bingung dan kudu nyerah deh. Misalnya, lo ingin lulus ujian sejarah dengan nilai bagus. Namun, lo gak bikin jadwal atau rencana harus belajar materi bagian apa, kapan, dan berapa lama. Jadi, lo gak bisa melacak progres lo. Tahu-tahu ujian udah dekat dan lo langsung harus baca 1 bab dalam sehari. Jadi, kalau dilihat nih ilustrasinya nih, misalnya yang pertama, ya pokoknya gue akan belajar dengan keras gitu, supaya nilai sejarah gue bagus. Tahu-tahu gak kerasa, udah di hari terakhir, waduh harus belajar 5 kerajaan, banyak banget nih sisanya, dari 10 masih ada 5 lagi gitu kan. Sedangkan kalau kita ke ilustrasi yang kedua nih, ya pokoknya gue akan belajar tentang 2 kerajaan sehari selama seminggu supaya nanti nilai sejarah gue bagus. Nah, jadi begitu besoknya mau ujian, oh itu udah selesai. Jadi kan seminggu tuh udah nyicil tuh tiap hari 2 kerajaan. Jadi sekarang tinggal review-review aja, santuy gitu kan. Nah, enak banget kalau kayak gitu kan. Nah, yang kedua, pola pikir kaku atau fixed mindset. Menurut ahli psikologi asal Amerika, Carol Dweck, ada 2 tipe pola pikir, fixed mindset dan growth mindset. Simpelnya, orang dengan fixed mindset memiliki pola pikir kaku, yang susah berubah dan cenderung takut akan kegagalan. Seseorang dengan fixed mindset biasanya bilang begini, bakat dan keterampilan itu udah dari sananya gitu. Sehingga rasanya gak perlu deh susah payah dan menerima feedback dari orang sekitar. Kebalikan sama fixed mindset, orang dengan growth mindset justru berusaha terus belajar dan menerima kritik atau saran orang lain. Mereka terbuka dengan peluang baru dan percaya bisa mencoba untuk berkarya lebih baik bila gagal sekalipun. Jadi kalau dilihat nih di ilustrasinya, kalau growth mindset tuh seperti kayak, oh jadi salahnya itu. Oke, aku perbaiki next time. Wah, dia hebat ya. Duh, jadi terinspirasi deh. Terus aku akan belajar terus gitu ya. Kalaupun gagal ya nggak masalah, aku bisa coba lagi. Coba hal baru, gitu. Tapi kalau fixed mindset, aduh, susah banget. Takut gagal deh. Kayaknya nggak bisa deh. Aku nggak berbakat. Kemampuanku tuh emang segini. Aku emang nggak bisa. Kok dia pinter banget sih? Aduh, males deh. Gitu. Nah, selain itu, kurang motivasi dan tekun. Ini penting banget nih. Walau lo punya perencanaan dan keterampilan yang mumpuni, bakal susah
mencapai target akhir lo kalau gak gigih. Gimana pun juga, ada banyak faktor selain usaha, perencanaan, dan keterampilan yang mempengaruhi perjalanan lo. Ada badai dan tantangan yang udah siap menerjang perjuangan lo. Di saat itulah motivasi dan ketekunan lo menjadi perisai yang membuat lo tetap kuat dan gak menyerah. Tanpa perisai tadi, perjuangan lo bisa berakhir gara-gara merasa gagal. Padahal sebenarnya perjalanan belum selesai. Jadi misalnya nih, kan mau belajar nih. Terus beberapa hari pertama tuh kayak, wih semangat, oke gue akan cicil belajar dengan baca 2 halaman per hari gitu kan. Terus setelah beberapa hari, udah beberapa hari masih ada setengah bab lagi. Males deh, pengen nyerah aja. Tuh jadinya udah kelar duluan deh perjuangannya gara-gara gak tekun. Terus selanjutnya strategi dan pendekatan gak tepat. Jadi bayangkan suatu waktu lo udah bikin perencanaan yang bagus nih dan memberikan usaha yang baik, tapi kok masih gak bisa mencapai target ya? Bisa jadi itu karena strategi yang lo gunakan gak tepat nih. Misalnya lo membuat usaha dagang gitu. Sebenarnya planning dan ketekunan lo udah patut banget diacungi jempol. Ternyata usut punya usut, barang dagangan lo dan pemasarannya itu gak sesuai sama target pasar lo. Gak masalah, ini justru bisa jadi pembelajaran untuk perencanaan selanjutnya. Terus contoh lain, misal lo lagi belajar buat UTBK atau tes masuk universitas gitu ya. Lo udah belajar mati-matian tapi pada akhirnya gak bisa lulus. Nah, bisa jadi ini sebenarnya karena strategi belajar lo belum tepat. Jadi kayak misalnya lo udah belajar susah payah, udah ngafalin latihan, catatannya bener-bener keras tuh, intensif gitu, tapi nggak lulus. Ternyata memang pelajaran yang itu, materi yang itu tuh butuh pemahaman, nggak cuma sekedar hafal, karena harus paham dulu, baru bisa ngejawab sambil mikir gitu. Gitu contohnya. Ngomong-ngomong, buat lo yang lagi cari strategi belajar yang tepat buat lo, bisa banget nih nonton video ini dan baca artikel-artikel di bawah ini. Tinggal dipencet aja ya. Oke, jadi gimana nih cara bangkit dari kegagalan? Yang pertama, kita refleksi dulu dan terima saran. Jadi ketika menghadapi kegagalan, coba renungkan kembali apa yang membuat kita gagal sebelumnya. Dengan mengetahui akar masalahnya, kita bisa memperbaiki dan nggak mengulangi kesalahan yang sama. Selain itu, terbuka dengan saran itu juga baik. Bisa jadi orang yang memberi saran itu melihat apa yang sebelumnya kita nggak sadari atau mungkin mereka emang berpengalaman gitu. Dan yang selanjutnya membuat perencanaan realistis. Ada berbagai cara atau resep dalam membuat perencanaan yang baik. Salah satu kaidah perencanaan untuk mencapai goal yang terkenal adalah SMART, S-M-A-R-T, yang artinya spesifik, measurable dapat diukur, achievable dapat dicapai, relevan dengan situasi, and then time bound. Jadi waktunya jelas gitu. Dan untuk menyusun rencana SMART, coba deh jawab pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, secara spesifik, apa yang ingin lo capai? Coba pikirkan. Nah, yang kedua, gimana cara lo mengukur progres dan pencapaian lo? Dia harus bisa diukur gitu ya, jelas gitu angkanya. Yang ketiga, dengan waktu dan sumber daya yang ada, apakah lo bisa mencapainya? Apakah itu bisa dicapai? Lalu yang keempat, apakah sesuai dengan visi dan kebutuhan lo? Relevan nggak sama situasi saat ini? Lalu yang kelima, kapan target ini mau lo capai? Jadi targetnya kapan gitu. Nah, yang terakhir dan gak kalah penting itu harus gak mudah menyerah dan mau mencoba lagi. Jadi ini bersambung dari pembahasan singkat soal fixed mindset dan growth mindset yang sempat kita bahas tadi. Jadi seseorang dengan growth mindset mau belajar terus gitu. Menghadapi kegagalan justru menjadi pengalaman dan pembelajaran berharga yang bisa membuat usaha lo selanjutnya jauh lebih matang dan baik lagi. Supaya makin semangat, lo bisa tuh coba cari-cari quotes-quotes yang lo suka di internet gitu ya, dari tokoh-tokoh tentang kegagalan. Biasanya itu tuh kayak memberikan angin segar banget gitu loh perkataan-perkataan mereka. Nah, oke deh Sobat Zenius, itulah pembahasan soal kegagalan hari ini. Pada akhirnya kita sebagai manusia pasti punya momen kegagalan ya. Setelah mencapai kesuksesan tertentu pun pasti ada waktunya gagal lagi dan mencoba lagi. Jadi belajarlah dari kegagalan dan nikmatilah hidup. Gue yakin apapun kegagalan yang lo dan gue rasakan saat ini, kita pasti bisa melaluinya dan mencoba lebih baik lagi. Gimana Sobat Zenius? Apakah lo ada pertanyaan seputar topik kita kali ini? Atau mungkin lo punya ide buat artikel selanjutnya?
Kalau lo punya pertanyaan maupun pernyataan, jangan ragu buat komen di kolom komentar, oke? Sampai di sini dulu artikel kali ini dan sampai jumpa di artikel selanjutnya. Ciao!